hu ahad, hu ahad. Rabbana ya Rabbana ighfir lana ighfir lana ma madha ya wasi'an ya wasi'an karami ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana ighfir lana ma madha ya wasi'an ya wasi'an karami
riju biha kurbati wa saqai wa taqdi biha hawaizi bi adadi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima uligha wa syafil ilan wa mufarrijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukawina biha linupusina wa jawahina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asyrari wal aswa'i wa darai wal balai wa hamajati sayatin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa iqazul himam wa nafa'ana bihima wa uluhimiha wa ulumiha wa fadalana bihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah keberkahan bagi hidup kita, keberkahan bagi anak-anak kita, keberkahan bagi keluarga-keluarga kita, para tetangga kita. Mudah-mudahan Allah memberikan nikmat yang besar kepada kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Ibnu Athaillah mengisahkan tentang perjalanan seorang hamba berharap kepada Tuhannya. Perjalanan seorang hamba dalam hidupnya menyisihkan waktu pada hari-harinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ila juhuri sirril inayah. Pada waktu-waktu penyisihan itulah dia beribadah, dia meminta kepada Tuhannya. Pada saat itu juga dia berharap permintaannya itu terkabulkan. Namun Allah Azza wa Jalla memberikan kepada hambanya, ada yang langsung dikabulkan, ada yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara si hamba terkadang seringkali ngotot untuk terkabul segala hajatnya. Bahkan si hamba terkadang memahami pula bahwa apabila dia sudah berdoa, berarti itu merupakan tanda-tanda bahwa doa itu dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Namun sekali lagi hamba itu berhadapan dengan firman Tuhan, yaktasu bi rahmatihi may yasha. Allah lah yang berkehendak mengkhususkan siapa saja orang-orang yang dikehendaki. Maka minggu kemarin kita tutup dengan sebuah kesimpulan bahwa yang terjadi di alam semesta ini adalah bukti langsung daripada af'al kehendak Allah Azza wa Jalla.
Jadi kehendak Allah jualah yang terjadi. Jikalau sama dengan doa kita, hajat dan permintaan kita, maka hajat dan permintaan itu terkabul, terjadi dalam kehidupan nyata, sesungguhnya bukan karena doa kita, sesungguhnya sebenarnya karena kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu sudah ditetapkan Allah, maha dahsyatnya Allah pada masa ajali, masa sebelum ada kita, masa sebelum ada penciptaan alam semesta ini. Luar biasa. Ini menggambarkan maha dahsyat hebatnya Allah Azza wa Jalla sebelum terjadi, sebelum ada sesuatu, bahkan diri kita tidak ada juga waktu itu sudah ditetapkan apa yang akan terjadi. Sebahagian doa-doa kita itu termakna di dalam kenyataan kejadian yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Paham ya kalau itu sudahlah? Nah, supaya kita dapat masuk lagi kepada bab lain yang lebih mendalam dari semua itu. Lalu Syekh berkata, ilal masyiyati yastanadu kullu syai'in wala tastanadu hiya ila syai'in. Segala sesuatu itu ternyata, kata Syekh, bergantung jugalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ai likulli syai'in, segala sesuatu bergantung. Yastanadu kullu syai'in. Bukan Allah bergantung terhadap segala sesuatu, tetapi segala sesuatu itulah yang bergantung kepada Allah. Ya, kita kiaskan lagi. Bukan Allah itu bergantung pada doa kita, tergantung doa kita, tidak. Tapi doa kita itu tergantung dari kehendak Allah. Bahkan terjadinya tangan kita mengangkat doa, memanjatkan doa itu pun belum lagi isi doanya, mengangkat tangan itu pun itu juga bergantung kepada kehendak Allah Azza wa Jalla Subhanahu. Jadi isi alam semesta ini tidak lain berisikan kehendak Allah. Bukan hanya doa kita, bukanlah Allah itu bergantung atas amal-amal kebaikan kita, tapi amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia termasuk diri kita, yastanadu, bergantung kita semuanya ilallahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Wala tastanadu hiya ila syai'in, maka Allah tidak sedikit pun bergantung kepada siapa saja. Baik Allah juga tidak bergantung kepada orang-orang yang dicintainya, bahkan terhadap orang-orang yang dicintainya, bahkan terhadap orang-orang yang disengajanya untuk dijadikannya khalifah di muka bumi sekalipun. Bahkan bumi yang indah ini, apa saja kehidupan ini, Allah tidak bergantung dengan mereka, tetapi merekalah yang bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Intah, selesai, begitu saja. Selesai, sudah habis kalamnya. Tapi kita perlu juga mengurai, ya kan? Apa sebagaimana mungkin banyak hal, segala sesuatu itu bila kita urai dari uraian itu, kita akan mengerti ya bagaimana sesungguhnya pengertian yang lebih jauh daripada maksud-maksud yang disampaikan. In kullu mawjudin yastanadu ila masyiatillahi haitsu ta'ala kiha bihi ajalan. Yang dimaksud itu ialah bahwa setiap maujud, nah istilah maujud itu maksudnya segala sesuatu yang diadakan Allah. Selain yang diadakan Allah siapa? Allah sendiri kan. Jadi dua saja, ada Allah yang mengadakan dan ada yang diadakan. Maujud artinya yang diadakan. Segala yang maujud itu selalu bersandar kepada masyiatillah, kehendak Allah. Apa saja maujud itu? Maujud itu apa yang ada di alam semesta, dan alam semesta maupun isinya itu maujud. Kita lihat dulu dari alam semesta, matahari.
Matahari itu kenapa jadi kayak bergantung di mana nih? Di langit, ada talinya kah? Ternyata tidak ada talinya lah, tidak ada talinya. Lalu kenapa asyamsu jatan wal qamaru, matahari dan bulan itu, matahari bihusban, sudah ditentukan Allah, dia berubah dalam ayat lain pimanjiliya, pada tempatnya, beredar dia pada tempat. No, hebatnya. Jadi matahari itu berputar sendiri. Jadi ada matahari, ada bumi. Matahari lebih besar dari bumi. Ini matahari. Ternyata bumi ini lagi, bumi ini planet ini berputar juga. Jadi bumi berputar, matahari tapi sinonimnya selengkapnya dia mengatur. Ternyata di sini matahari itu memiliki manfaat bagi bumi. Dia itu menciptakan adanya siang dan malam. Ternyata siang dan malam itu adanya garis ketentuan cuaca yang luar biasa. Makanya bila malam dingin, bila siang panas, ya lah, mengatur keadaannya lah. Bila malam hari enak tidur, ya lah. Nah, sambil mengikuti pengajian gini, sambil ngantok-ngantok malam. Ya kalah pas diajak pengajian siang hari teguring juga sekalinya, kenapa teguring juga, maka malam sudah teguring, siang teguring juga lah. Anu malam tadi kada guring jar. Nah, ya pulang. Jadi ketika beredar itu banyak manfaat yang tidak terhitung banyaknya. Ada hewan-hewan tertentu yang bisa hidup beraktivitas malam hari. Ya lah, banyak macam-macamnya. Ada yang siang malamnya beraktivitas terus. Ada yang tidak tidur-tidur, hewan itu ada juga. Kan hewan tidak tidur apa diantaranya? Walet itu tidak tidur dia. Malam hari itu di sarang itu bergerak terus dia, menganuliurnya sampai membuat sarang. Bayangkan. Jadi kalau manusia seperti walet itu tidak tidur siang dan tidak tidur malam. Nah, ini luar biasa kan? Ya, tapi itulah kekuasaan Tuhan menciptakan. Maka tadi baik matahari, bumi, matahari bergantung kepada Allah. Nah, planet bumi ini mendapat manfaat dari matahari gitu kan. Apa manfaatnya? Di antaranya yang kita ketahui pada umumnya adalah panas ya kan. Matahari siang hari, ada manfaatnya siang hari. Nah, secara johir bumi bergantung manfaatnya kepada matahari. Tapi itu kan johir tuh. Sebenarnya bukan begitu. Hakikatnya adalah baik matahari maupun bumi itu dua-duanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kalau Allah menghendaki selain daripada yang kejadian ada ini terjadi. Jadi hari kiamat itu terjadi. Hari kiamat nanti terjadi. Bukan karena perang dunia ke-17 misalnya lah. Nah, ada ini kan perang dunia 1, perang dunia kedua. Misalnya perang padat akibat perang dunia ke-17 maka terjadilah hari kiamat. Tidak. Jadi tidak seperti itu. Ijajul jilatil ardu jiljalaha wa akrajatil ardu asqalaha wa qalal insan malaha. Apa itu? Iza zuljilatil ardu ziljalaha, ketika bumi itu jiljalah itu bergoncang, gempa bumi yang dahsyat. Tidak gempa bumi 9,6 Richter ini lagi, tidak, seluruh bumi bergoncang. Apalagi sambungannya iza zuljilatil ardu ziljalah wa akrajatil ardu asqalaha. Manusia keluar dari rumah, biasanya bila gempa bumi keluar rumah kan? Iyalah. Keluar rumah, ada apa nih? Ada apa nih? Tanya kanan kiri, ada apa nih? Nggak ada yang bisa jawabnya. Karena memang hari itu adalah hari kiamat. Itulah hari yang bergoncang. Maka itu memang semata-mata karena iradah kehendak Allah. Apalagi kehendak Allah pada alam semesta ini, termasuk bumi ini. Ada tanah,
ada air, ya kalau ada undang, peunjunan. Jadi unjun, ya lah unjun apa pian undang. Nah, berarti undang itu pun bergantung kepada Allah. Si manusianya juga bergantung kepada Allah. Iyalah, jukung perahunya. Perahu itu kayaknya bergantung dengan apa? Bergantung dengan air kayaknya. Iyalah. Atau bergantung dengan tidak tembusnya kah? Bingung memikirkan, ternyata kesimpulannya secara metafisika atau ilmu fisika, ya kita tahu bahwa jukung itu dapat mengapung di air karena dia menjadi lebih ringan daripada air, gitu kan, secara ilmu fisika. Tapi sebenarnya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Kullul wujudi, tiap-tiap wujud, bukan wujud bahasanya, kullul maujudi, tiap-tiap yang segala sesuatu yang diadakan Allah Azza wa Jalla, benda pun bergantung kepada Allah. Ada beberapa hal yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia dalam hidup ini. Ada beberapa hal yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Apa saja diantaranya? Angin, gitu kan? Kapan angin datang? Enak, terasa ya enggak? Angin sepoi-sepoi seperti ini enak, tidur makinnya enak nih. Tapi ada angin yang tidak enak ketika terjadi angin topan, angin apalagi yang angin beliung, menakutkan itu. Bisa enggak manusia mengendalikan? Tidak bisa. Nah, itu namanya Allah menjahirkan kehendaknya. Karena kita ini di zona nyaman tidak merasakan kehendak Allah, ya lah. Karena angin sepoi-sepoi sudah biasa aja. Kemana le? Ke desa, pulang ke desa. Kenapa jadi pulang ke desa? Mau merasakan sepoi-sepoinya angin di desa. Enak, nikmat sekali seperti itu. Di zona aman kita tidak tahu itu adalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kita tidak sadar. Begitu ada angin beliung, ada angin topan, baru kita sadar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tolong kami ya Allah, tolong. Kenapa kamu minta tolong? Kenapa kamu? Karena Allah saja yang bisa menahan. Emangnya siapa yang menjalankan angin? Kadang kita tidak sadar juga, tapi Allah memaksa menyadarkan kita. Ya enggak? Di zona nyaman, api kita kendalikan. Iyalah, api di dapur, masak kita. Ya lah, kenyang perut kita. Ya kalah, melewati api, lezat rasanya makan dari makanan yang dibakar, dari makanan yang digoreng melewati api. Tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Baru sadar kita. Ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, jangan kebakaran. Ya, kenapa? Ternyata kita tidak bisa mengendalikan api. Ya, waktu kecil kita kendalikan, tapi kalau sudah besar tidak bisa. Angin waktu kecil seolah-olah kita bisa mengendalikan. Padahal kita juga sebenarnya ketika dia membesar kita menjadi sadar. Coba kalau nyamuk tuh besarnya kayak kayak keleker ya kalau lah. Nah, kelereng. Apa kira nyamuk tuh? Hah? Di rumah tuh kayak apa itu yang rajin hitam tuh? Nah, tawon bukan tawon, kumbang. Nah, nyamuknya kayak kumbang. Apa kabar? Sekali digigitnya kita langsung jiun mati ya Allah. Tapi Tuhan Maha Agung. Kamu tidak bisa mengendalikan nyamuk ini, kata Tuhan. Sekecil nyamuk ini pun kamu tidak bisa mengendalikan. Ya Allah. Bisa lah manusia memberantas nyamuk. Kelihatannya kau aja, tapi tetap nyamuknya ada terus lah. Padahal nyamuk itu umurnya hanya 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 hari. Nyamuk itu umurnya. Tapi matinya banyak, tapi orangnya timbul terus juga. Gimana timbul? Hah? Yo, di mana-mana dia bisa timbul, ya kan ada. Kita mengendalikan nyamuk aja tidak bisa. Akhirnya supaya mengendalikan kita pakai apa? Obat nyamuk, pakai semprot, mungkin pakai listrik. Nggak bisa kita. Sekecil itu, apalagi mau menantang angin. Jangankan itu, kita menentukan mengukur diri kita tidak bisa. Datang musim pelu, ayo semunyaan kena pelu kalau
Iyalah. Nah, sampai keluar cendol di sini. Nggak bisa kita. Semua peristiwa itu ketika cendol kita keluar di hidung kita, itu sudah ada fil ajali. Sudah ada ditentukan Allah. Yang saya kisahkan ada malaikat yang menghitung aktivitas manusia, bahkan debu gugurnya daun di atas pohon, dari pohon gugur ke tanah, ada yang menghitung jumlah daun itu. Kemudian dibawa catatan itu ke langit, dicocokkan dengan catatan azali. Bukan cocologi, tapi setelah dilihat oleh malaikat ternyata sama dengan catatan di ajali. Pada hari Senin tanggal sekian dari jam sekian daun di pohon nangka di muka rumah kita misalnya jatuh ada 15 lembar daun. Di situ tercatat 15 lembar daun. Lalu malaikat itu berkata, Subhanallah. Ada malaikat yang lain berkata, Allahu Akbar. Ada malaikat lain berkata, La ilaha illallah. Ada malaikat lain berkata, Alhamdulillah, Subhanallah. Luar biasa Tuhan ini malaikat. Nah, Maha Agung kalau Tuhan. Jadi banyak yang kita tidak ketahui. Apa yang kita ketahui ini sebagai kehendak Allah lebih sedikit daripada yang tidak kita ketahui kehendak Allah itu. Oh, luar biasa benar Kak. Jadi kita ini yang kita ketahui ini yang terlihat johir aja. Banyak hal yang kita tidak ketahui. Lalu kita hari ini duduk jam ini kita belajaran mendekati memahami Allah, mendekati Allah, taqarrub ila Allah, melewati kitab Syekh Ibnu Athaillah. Ternyata sudah dicatat jadi ajali. Ada catatannya. Subhanallah. Kayak apa? Jadi kehendak Allah itu tidak bisa digambarkan lagi. Maka Syekh mengatakan kullu maujudin, tiap-tiap yang ada, baiklah sebahagian kecilnya yang kamu ketahui. Yang tidak kita ketahui banyak lagi kan? Semua itu tidak lain di bawah kendali kehendak Allah aja wa jalla. Nah, siapa yang mau bersombong-sombong lagi? Maka ila masyiyatillahi min haitsu ta'alaqiha, dari sisi segala sesuatu terikat dengan kehendak Allah. Warna cat di rumah kita, kapan dia mudar? Asalnya misalnya warnanya biru, setahun 2 tahun kemudian pudar kalau warnanya lah mulai luntur. Iyalah, awalnya berkehendak terusan tidak bisa juga, kita kepinginnya sekali aja beli cat ndak pudar-pudar lagi, ternyata pudar. Paloi menghitung dirinya, kenapa aku ini betuha? Iyalah, ternyata kita makin tua. Iyalah, siapa yang bisa menolak kita makin tua? Wajah kita mulai kendur, iyalah, makanan mulai bubur, iyalah. Nah, berjalan pindah kundur-kundur, kendor lah. Nah, ngalur ngidul berjalan nyala sana kemari, sakanya sudah kan kendur. Itu yang terjadi. Kita tidak bisa menolak keadaan itu. Siapa yang bisa? Akhirnya kita berkata, siapa yang bisa menolak kematian? Tidak ada. Maka itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi ternyata semua peristiwa hari-hari per detik ini semuanya yang kita lihat ini, yang kita pelajari selama di sekolah, di lingkungan kita, ini adalah tuan A, ini adalah meja, ini adalah kursi, ini adalah apalagi dinding, ini adalah sepatu. Semua itu apa? Tidak lain adalah kehendak Allah Azza wa Jalla, yang selalu terikat bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kemarin ilmunya, amalannya ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi ya hayu ya qayyum kita amalkan, jadi supaya tahu, supaya terlihat terus tunah. Kalau itu tidak kita amalkan, tidak tahu kita
Nah itu bila tahu seperti itu salah satulah. Bila tahu seperti itu berarti sudah dekat dengan Allah. Jadi dekat dengan Allah itu bukan Allahu Akbar sujud sejadah, sholat dan itu tidak. Sholat kita itu menjohirkan kehambaan kita dan menggambarkan kehebatan, keagungan Allah aja wajalla. Tapi kitanya belum paham lagi. Iyalah, kitanya belum paham lagi. Supaya paham, kita harus memahami hakikat semua itu. Ternyata terjadinya semua itu bergantung, terikat kepada kehendak Allah aja wajalla. Nah ini ilmunya. Maka bila orang mengerti itu bagian itu dia wusul. Wusul itu sampai kepada Allah. Orang yang sudah sampai kepada Allah aja wajalla. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu taufik dan hidayah kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka as-salatu was-salam fi kulli ayyamina ya sayyidina Muhammad. Assalamu alayka as-salatu was-salam fi kulli ayyamina ya sayyidina Muhammad. Assalamu alayka as-salatu was-salam fi kulli ayyamina. Sarmada jamalullah bi husnil kainati yasha